yang menampakkannya, bukan karena kita yang mengeksposnya. Janganlah setiap itu diekspos semuanya itu tadi. Kalau memang mengajak, tentu ya harus diekspos, namanya mengajak. Tapi ketika kita melakukan satu amalan soleh, jangan setiap itu diekspos. Amalan kecil semuanya diekspos. Tulis status semuanya. Allahu Akbar. Ditulis statusnya itu kayak tadi itu. Sedang di Masjidil Haram, sedang di Masjid Nabawi. Foto diekspos. Orang mesti langsung, oh si fulana lagi umroh itu, karena diekspos itu. Ya, karena diekspos, karena disebarkan itu, sehingga orang semua tahu apa yang dilakukan, aktivitasnya tahu semuanya. Allahu Akbar. Mana yang untuk Allah? Mana yang untuk Allah? Mana yang untuk Allah? Bisa jadi kita tidak ada niat apa-apa, tapi kemudian akhirnya sedikit demi sedikit terkikis lagi. Sembunyikan, sembunyikan. Termasuk yang ketujuh, di sini disebutkan orang yang mendapatkan lindungan dan naungan nanti pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada lindungan dan naungan kecuali dengan Allah, adalah rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat 'aina. Itu seseorang yang menyebut nama Allah dalam keadaan sendiri, ya, sendiri. Yang lalu kemudian kedua matanya meneteskan air mata sendiri. Ini perlu digarisbawahi juga. Dalam keadaan sendirian, khalian, orang tidak ada, dia menangis. Mungkin ketika kita bersama dengan yang lain kita bisa menangis. Ketika kita bersama dengan yang lain kita bisa menangis. Tapi ketika sendiri, ketika kita menyendiri, adakah kita bisa menangis? Ketika kita sedang mengingat Allah, berzikir sendiri, salat di malam hari, adakah kita bisa menangis? Sembunyikan itu. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, mata yang tidak akan disentuh api neraka, mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, mata yang menangis karena Allah mengingat dosanya tatkala dia sendiri, bukan di depan orang banyak, bukan di hadapan orang banyak. Dia tidak tampakkan di depan orang banyak yang seperti apa yang ketika dia sendiri. Oleh karena itu kemudian para ulama ketika meneliti biografi para sahabat, semisal sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau adalah singa. Di siang hari tidak ada yang mengetahui, tetapi di malam hari ia adalah seorang yang sangat rapuh menangis di hadapan Rabbnya Jalla wa'ala. Tapi di siang hari tidak pernah Anda melihat Umar bin Khattab menjadi orang yang rapuh. Begitu tegasnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak pernah terlihat di siang hari kecuali ketegasannya, wibawanya. Tapi di malam hari dia adalah orang yang menangis kepada Allah. Dia sembunyikan itu kecuali orang-orang dekat yang kemudian setelah wafatnya riwayat baru banyak beredar menceritakan hal ini. Dia sembunyikan itu antara dirinya dengan Rabb-Nya. Dia sembunyikan itu antara dirinya dengan Allah Rabbul Alamin. Lihat bagaimana dia menyembunyikan ketaatannya, tidak tampakkan di depan orang. Dia tidak tampakkan di depan orang, bahkan dia terlihat sebagai khalifah yang perlu Nabi bawa. Tapi kemudian tatkala menyendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, takutnya luar biasa. Oleh karena itu banyak sekali amalan-amalan yang kita bisa sembunyikan, bisa kita tidak tampakkan kepada manusia, kita bisa sembunyikan agar kita mendapatkan keutamaan-keutamaan. Termasuk juga Rasulullah SAW sabdakan, shadaqatus sir tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah sembunyi-sembunyi bisa memadamkan kemurkaan Allah. Sedekah sembunyi-sembunyi bisa memadamkan kemurkaan Allah. Tadi kita sudah sebutkan, kalau zakat, apalagi agar kemudian orang menirunya, ditampakkan. Tapi apabila sedekah yang sunnah, sembunyikan. Ini ciri-ciri mereka orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Dia tidak merasa kesepian tatkala dia sendirian. Bahkan dia merasa begitu ramai tatkala di kesendiriannya, karena dia makmurkan, dia hidupkan dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Rabbul Alamin.
Oleh karena itu penyakit yang berbahaya sebagaimana kita ketahui penyakit riya. Ya. Jadi sedikit riya bagian daripada kesyirikan. Memang syirik kecil, tetapi ini berbahaya. Ini berbahaya. Oleh karena itu ada orang-orang yang di mana mereka bertakwa kepada Allah dan menyembunyikan amal mereka. Sehingga ketika mereka tidak ada yang mencari. Kalau hadir pun tidak dikenali, artinya tidak dianggap. Biasa saja, orang biasa saja, tidak kemudian mengagungkannya, tidak lantas kemudian menyanjungnya secara berlebihan. Biasa saja, dianggap biasa saja. Dianggap ada atau tidak ada, tidak akan berpengaruh bagi mereka. Bahkan sampai Rasulullah SAW sebutkan hati mereka adalah pelita petunjuk. Mereka keluar dari setiap sudut yang gelap. Tersembunyi keadaan mereka, jati diri mereka. Namun ketika Allah hendak ungkap mereka, maka akan terungkap. Saya pernah mungkin, dan kita semua mungkin juga pernah mendengar dengan Uwais ibn Amir al-Qarani, atau yang dikenal dengan Uwais al-Qarani, dari suku Qaran, dari suku Murad, dan kemudian dari suku Qaran. Tidak ada satupun orang yang mengenalnya. Tidak ada satupun orang yang mengetahuinya. Sampai kemudian Rasulullah SAW ceritakan kepada para sahabat, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diceritakan, diberitahukan, yang kemudian ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, di masa beliau menjadi khalifah, baru kemudian datang rombongan dari Yaman. Teringat Umar bin Khattab dengan sabda Rasulullah SAW, sehingga kemudian dicari, adakah di antara kalian orang yang bernama Uwais ibn Amir dari suku Qaran? Di bagian depan, barisan depan biasanya para pembesar. Kami rasa tidak ada. Coba Anda cari di barisan belakang, mungkin ada. Di barisan belakang itu orang-orang yang kerjanya kasar, ngurus kuda dan seterusnya. Ada di antara kalian yang namanya Uwais ibn Amir? Datang. Orang yang pakaiannya lusuh karena memang dia kerjanya mengurus dan memberi makan kuda. Anda yang namanya Uwais ibn Amir, dari suku Murad, dari suku Qaran, apa gerangan keperluan Anda? Singkat pakaiannya. Karena memang Rasulullah SAW pernah memberitahukan bahwa Uwais pernah memiliki penyakit, mungkin sekarang disebut dengan penyakit albino, yang kemudian Allah berikan kesembuhan, kecuali sebesar koin uang dirham di perutnya itu masih ada. Singkat pakaianmu, kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, disingkaplah pakaian. Lalu kemudian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat tanda itu, langsung ditubruknya Uwais. Seraya ia berkata, doakan aku wahai Uwais. Kata Uwais, Anda ini khalifah, semua orang mengenal Anda sahabat Rasulullah SAW, adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sedangkan aku hanyalah pekerja kasar, mengurus kuda. Mengapa Anda meminta doa kepada aku? Tidak, wahai Uwais, doakan aku. Karena aku mendengar Rasulullah SAW sabdakan, apabila engkau berjumpa dengan orang yang bernama Uwais ini, mintalah doa dari. Akhirnya kemudian karena permintaan khalifah didoakan. Tapi semenjak itu Uwais pun pergi, meninggalkan keramaian, bahkan orang pun tidak tahu di mana dia berada. Bahkan sampai wafatnya, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, sampai wafatnya Uwais al-Qarni, orang tidak ada yang tahu siapa dia. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjelaskan, Uwais al-Qarni tatkala wafat, tiba-tiba di sebelahnya itu sudah ada kain kafan. Lalu kemudian sudah tersedia liang lahat untuknya. Tak tahu siapa yang menggalinya. Sehingga ketika orang datang mendapati dia seperti itu, lalu dimandikan, lalu dikafani, lalu disolatkan, lalu dikuburkan, dan tidak tahu siapa dia. Jadi orang ketika mendapati dia wafat, mungkin kalau saya jelaskan, kasihan sekali orang ini, wafat tak ada yang mengurusnya, tapi sudah ada kafan tergeletak di sebelahnya, sudah ada liang lahat tersedia. Subhanallah. Sehingga kemudian jenazah itu pun diurus, yang mengurusnya tak tahu siapa ini, siapa dia sebenarnya, siapa dia. Akhirnya dikuburkan begitu saja, tersembunyi dia di tengah-tengah manusia, tak ada yang tahu. Berpindah-pindah kehidupannya. Para ulama sebutkan Uwais al-Qarni semenjak itu dia berpindah-pindah, karena ketika kabarnya diketahui oleh orang banyak,
maka kemudian orang-orang pun datang meminta doa kepadanya. Maka dengan sebab itu dia pun pergi. Dia tidak mau kemudian menjadi orang yang kemudian terkenal, padahal dia adalah orang yang diijabah doanya, mujabud da'wah, mustajabud da'wah. Tapi dia kemudian sembunyi. Dia takut, khawatir orang-orang justru malah mengenalnya, bisa mengganggu dirinya, mengganggu keikhlasannya. Sembunyi dia. Maka tadi Rasulullah SAW sabdakan, hati mereka adalah pelita petunjuk, dan mereka keluar dari setiap sudut yang gelap. Dan saya juga masih teringat kisahnya tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di malam hari melakukan inspeksi mendadak, yang ternyata tersingkaplah sesuatu yang selama ini tersembunyi. Apa itu? Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi satu rumah yang masih menyala pelitanya di malam itu, dan ternyata itu adalah rumah seorang wanita janda yang memiliki satu orang anak wanita, anak perempuan. Dia ternyata adalah pedagang susu. Pada saat itu dia hendak mencampur susunya dengan air. Anaknya pun mengingatkan, wahai ibuku, jangan kau campur susu itu dengan air. Itu adalah perbuatan menipu. Kata sang ibu tersebut, kalau tidak begitu maka kita tidak bisa untung besar. Jangan wahai ibu, nanti khalifah mengetahui. Apa kata sang ibu? Tak mungkin khalifah mengetahui. Kita hanya orang miskin. Bagaimana mungkin khalifah mendatangi tempat kita, mendatangi rumah kita? Ditambah lagi ini pun malam hari. Ini malam hari, tak mungkin khalifah Umar tahu. Lalu kemudian tiba-tiba sang anak perempuan itu menangis. Sang ibu pun bertanya kepadanya, apa yang membuatmu menangis? Anak itu pun berkata, wahai ibu, kalau khalifah Umar tidak tahu, maka Rabbnya Umar tahu. Rabbnya Umar, yaitu Allah, mengetahui. Semenjak saat itu tersingkaplah rahasia yang selama ini tersembunyi. Maka keesokan harinya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dikumpulkan para pemuda. Lalu kemudian ditanya, siapa di antara kalian yang hari ini tidak menikah? Diam semua para pemuda, tidak ada yang berani menjawab. Kecuali satu, dia berdiri lalu kemudian mengatakan, aku wahai ayah. Itu ternyata Asim, putranya, salah satu putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, namanya Asim. Betul engkau mau? Mau. Walaupun dia adalah orang yang fakir dan miskin, iya. Walaupun dia hanya seorang anak penjual susu, iya. Asalkan engkau yang memilihkannya, aku siap. Baik, berangkat sekarang. Lalu dibawa ke rumah wanita tersebut, yang lalu kemudian dinikahkanlah putranya Umar ini dengan wanita tersebut oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sendiri. Oleh sahabat Umar, ya karena dia tidak punya wali. Ayahnya sudah wafat, kerabat dari ayahnya sudah tidak ada, tinggal ibunya saja. Sedangkan as-sultan waliyu man la waliyalah, pemimpin, sultan, khalifah, menjadi wali bagi orang-orang yang tidak memiliki wali. Maka Umar bin Khattab pun kemudian melaksanakan akad nikah dengan putranya sendiri. Dan dari pernikahan itu Asim dengan wanita tersebut mempunyai anak yang namanya Abdul Aziz. Lalu kemudian Abdul Aziz punya anak yang namanya Umar. Umar bin Abdul Aziz itu ternyata keturunannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Abdul Aziz bin Asim bin Umar bin Khattab, yang lalu kemudian Umar bin Abdul Aziz mempunyai anak namanya Abdul Malik. Subhanallah. Ternyata di sekian banyak manusia ada orang-orang yang taat kepada Allah, yang saleh, tapi kondisinya dan keadaannya tersembunyi. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, beliau menyebutkan bahwa terbagi menjadi dua golongan orang yang suka sembunyi dalam beramal saleh.
yaitu disebutkan di halaman yang ketiga. Golongan yang pertama, orang-orang yang hasrat mereka untuk Allah memuncak. Tujuan mereka murni, perilaku mereka lurus. Mereka tidak berhenti karena alasan tertentu, dan mereka juga tidak bergantung pada alasan tertentu. Karena kerahasiaan mereka, maka tidak ada pula jari yang menuju kepada mereka. Mereka adalah merupakan simpanan Allah, yang artinya karena memang betul-betul mereka taat kepada Allah. Mereka tidak dikenali orang, tidak ditunjuk dengan jari tangan, tidak menonjol karena alasan tertentu. Ini yang pertama. Orang tidak tahu, orang tidak kenal siapa dia. Sehingga kalau kemudian sekarang ini kita menjadi orang yang tidak dikenal di dunia, kenapa? Kenapa harus sedih? Menjadi orang yang tidak terkenal di dunia, bukan seorang famous, tapi hanya orang biasa saja, kenapa mesti sedih? Toh lebih baik dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, kendati pun tidak dikenal oleh manusia. Lau aqsama 'ala Allah la abarra. Kalau dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkan permintaannya. Seperti tadi kita sudah sebutkan beberapa contoh. Allah kabulkan permintaannya. Subhanallah. Kalau bersumpah dengan menyebut nama Allah, Allah kabulkan permintaannya. Tapi orang tidak ada yang tahu siapa dia, tersembunyi dia. Artinya orang tidak mengenalinya. Ini yang pertama. Golongan yang pertama, kata Imam Ibnu Qayyim, golongan yang pertama seperti ini, tidak dikenal. Dia tidak dikenal oleh siapapun. Mestinya dianggap hanya orang yang tidak dianggap lah. Datang ada atau tidak ada, tidak dianggap keberadaannya. Tapi apabila dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, maka kemudian Allah pun mengabulkan. Subhanallah. Bahkan pernah ada suatu ketika ada seorang anak masih remaja di dalam masjid, dia sholat dengan khusyuknya. Lalu kemudian menangis dia. Ada seorang sahabat yang melihatnya lalu mendatanginya, bertanya kepadanya, "Nak, apa yang terjadi denganmu? Kenapa kau menangis demikian rupa?" "Tidak ada apa-apa. Aku hanyalah seorang yang sebatang kara, tak ada lagi ayah dan ibu pun tak ada keluarga." "Oh, demikian keadaannya?" "Ya." Lalu kemudian sang sahabat ini berkata kepadanya, "Maukah engkau aku jadikan anakku, menjadi anak asuhku?" Pemuda ini kemudian anak ini kemudian berkata kepada sahabat ini, "Apakah engkau hendak memberikan makanan kepadamu?" "Ya." "Engkau hendak berikan minuman kepadamu?" "Ya." "Apakah engkau juga hendak berikan pakaian kepadaku?" "Iya." "Lalu apakah engkau akan menyembuhkan aku ketika aku sakit?" Sahabat ini terdiam. "Itu bukan wewenangku. Aku tidak bisa melakukan hal tersebut karena itu bukan wewenangku. Itu hanya wewenang Allah saja." "Lalu apakah engkau bisa menghidupkan aku tatkala aku mati, atau matikan aku ketika aku hidup?" "Tidak bisa juga. Itu Allah yang punya." "Kalau begitu, mengapa aku harus bersandar kepada selain Allah?" Sahabat itu pun pergi mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Coba seorang anak kecil di zaman itu, dia mampu berkata seperti itu. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Tidak tahu seorang anak kecil, siapalah yang akan menganggap anak itu? Siapa yang akan mengira anak itu mampu berkata seperti itu? Siapalah yang akan mengira bahwa anak itu mampu memiliki tawakal yang begitu tinggi kepada Rabbnya Jalla wa Ala? Tidak ada orang yang mengiranya dan tidak ada orang yang mengira. Golongan yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, orang-orang yang tampak menempati satu kedudukan padahal mereka berada di kedudukan yang lain. Mereka seolah terlihat seperti orang yang baru menampak jalan kepada Allah di hadapan orang lain, padahal sebenarnya mereka sudah berada di puncak kedudukannya. Jadi kelihatannya seperti orang awam biasa, sepertinya kayak orang awam biasa. Mereka bergaul, bicara dengan orang lain, bahkan bicaranya bisa jadi dianggap tidak seperti berpendidikan, sehingga orang lain beranggapan, ini sama ini. Dia gunakan bahasanya yang biasa, tidak menggunakan bahasa yang tinggi. Bahkan dia pun tidak menggunakan istilah-istilah yang sulit dan rumit. Istilahnya yang biasa-biasa saja.
Bahkan juga tidak lantas kemudian bicaranya sederhana sekali. Jadi dikiranya dia itu adalah pada satu kedudukan, padahal dia kedudukan yang lain, di tempat kedudukan yang lain. Dia tidak mempertontonkan taubat dan muhasabah di hadapan orang. Dia tidak menangis di hadapan orang. Tetapi ketika dia di hadapan Allah, dia pun jatuh di hadapan Allah SWT. Dia jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di hadapan manusia tidak. Orang beranggapan dia sama saja, biasa saja. Sama seperti kita sebutkan tadi, sepertinya dia adalah orang yang memiliki harta dan memang betul memiliki harta. Sepertinya ini orang kayaknya ketaatannya sedikit, terlampau banyak bergelimang harta. Hidup bak seorang anak raja misalnya. Padahal tadi kita sudah sebutkan Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, anak seorang raja. Bisa jadi hidupnya penuh dengan kecukupan dan seterusnya, tapi dia begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau orang yang melihatnya akan mengira bahwa dia adalah anak raja yang syekh dibuai dan seterusnya, bergelimang kesenangan dan seterusnya. Pastilah sedikit melaksanakan ketaatan. Tapi ternyata ia begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Al-Junaid rahimahullah ta'ala, beliau ini orang Baghdad, maka sering disebut dengan Al-Junaid Al-Baghdadi. Ikhlas adalah merupakan rahasia antara Allah dengan hamba. Ikhlas adalah merupakan rahasia antara Allah dengan hamba yang tidak diketahui malaikat, sehingga dia tidak menulis. Ini bukan berarti kemudian menafikan malaikat menulis amal saleh. Amal saleh bisa ditulis, tapi ikhlas tidak pula diketahui syaitan sehingga merusaknya, dan tidak pula diketahui oleh hawa nafsu sehingga menjadikan dia contoh. Karena nanti ditanya kita semua, untuk apa kau salat? Untuk apa kau menuntut ilmu? Untuk apa engkau berjihad? Ketika ada hamba yang menjawab, karenamu ya Allah, dusta. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu apa yang ada dalam hati kita. Na'udzubillah wa sallallahu alaihi wa. Luar biasa ini. Dan juga Bishr berkata, jangan kau beramal agar namamu disebut-sebut. Sembunyikanlah amal kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukanmu. Kita ini kan kalau sama keburukan pasti kita butuh rapat luar biasa. Dan memang semestinya seperti itu. Bukan lantas kemudian ya sudahlah keburukan saya buka, saya tidak. Sembunyikan kita. Boleh dikatakan tidak ada satupun manusia yang mau keburukannya terbuka, kecuali mereka yang telah rusak dunia. Pasti nggak mau terbuka keburukannya. Tetapi anehnya, giliran kebaikan amal saya itu pengennya terekspos, pengennya terbuka. Iya, pengennya semua orang tahu nih saya nih. Kamu nggak tahu siapa saya. Bahkan Rasulullah SAW pun senang menyembunyikan dirinya. Sehingga mungkin pernah ada yang mendengar satu hadis, ketika ada seorang ibu yang menangis di kuburnya, datang Rasulullah SAW mengingatkan, wahai ibu, di kubur anaknya dia nangis, bertakwalah engkau kepada Allah, bersabarlah. Sang ibunya tiba-tiba dengan suara membentak, ilaika anni, minggir kamu. Innaka lam tusab bi musibati, engkau tidak merasakan musibah yang seperti aku rasakan. Engkau hanya bisa bicara sabar. Pergi kamu. Rasulullah SAW pergi. Tidak ada pasangan yang pada pergi. Tiba-tiba diberitahukan kepada sang ibu tersebut, Bu, tahu tidak itu tadi siapa? Saya tidak tahu. Rasulullah SAW menyembunyikan dirinya. Pergi sih. Tahu itu tadi siapa? Gak tahu saya. Itu Rasulullah itu. Betul itu Rasulullah. Iya itu Rasulullah. Langsung sang ibu langsung menuju rumahnya Rasulullah SAW. Dia ketuk pintu lalu kemudian mengucapkan salam, Rasul, mohon maaf saya tidak tahu kalau itu Anda wahai Rasul. Sekarang saya bersabar Rasul.